Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujiatun NIM 22233091001. Pada hari ini saya akan mereview pertemuan keempat mata kuliah metabolisme gizi mikro yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022. Oleh karena itu, saya akan mereview pertemuan hari ini, hari pertemuan keempat, dengan materi adalah vitamin larut lemak. Dan yang akan kami sampaikan review hari ini adalah tentang vitamin B. Baiklah kawan-kawan, kita akan memulai mereview apa itu vitamin B. Secara umum, vitamin B disimpan di dalam tubuh sangat sedikit sekali, dan vitamin B adalah vitamin yang larut dalam air. Karena kebutuhannya sangat sedikit, maka kita perlu membutuhkan vitamin larut lemak, larut air ini larut air ini dalam jumlah yang cukup dan setiap hari harus dikonsumsi. Dan vitamin B ini banyak berperan dalam metabolisme, baik itu metabolisme energi tentunya, dan disimpan diekskresikan dari dalam tubuh melalui urin dan juga melalui feses. Jenis-jenis vitamin B yang kita ketahui itu diantaranya adalah ada tiamin atau B1, kedua ada riboflavin atau vitamin B2, yang ketiga ada niacin, ada asam pantotenoat, yang kelima ada piridoksin atau vitamin B6, biostin, dan kobalamin atau vitamin B12 serta asam folat. Baik, kita pertama mulai tentang vitamin B1 atau tiamin. Tiamin dalam bentuk normalnya itu ada dua, yang dalam bentuk cincin piramidin dan juga cincin triazola. Disintetis di dalam bakteri, juga fungi, atau juga di dalam tanaman. Sedangkan bagaimana sih tentang metabolisme dari vitamin B1 ini? Vitamin B1 ini sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat, yakni sebagai koenzim yang aktif yang menganalisis reaksi dekarboksilase oksidatif, dan juga bagaimana gangguan dari vitamin B1 ini, yakni kalau kita kekurangan vitamin B1 ini atau tiamin, maka sering terjadi adalah nefritis perifer kronik, ada beri-beri, dan juga sering terjadinya ödem yang berkaitan dengan mungkin kedepannya jika berkelanjutan maka akan mengganggu dari kerja jantung. Yang kedua adalah riboflavin atau vitamin B2. Vitamin B2 ini diperlukan dalam metabolisme lemak, keton, karbohidrat, dan protein, dan sangat berpengaruh dalam pembentukan sel darah merah, antibodi dalam tubuh, dan juga dalam metabolisme terjadi pelepasan, dibutuhkan vitamin B ini dalam pelepasan energi dari karbohidrat. Tentunya kita juga harus tahu bagaimana sih metabolisme dari vitamin B2 ini. Vitamin B2 ini menyediakan gugus reaktif koenzim, yaitu flavin mononukleotida dan flavin
riboflavin direkloitida atau VAD, dan FN ini dibentuk oleh fosforilisasi riboflavin atau ATP yang akan menghasilkan ATP, dan PAD ini disintetis oleh reaksi ATP dengan gugus aktif. Lalu apa gangguan-gangguan akibat dari metabolisme atau gangguan dari vitamin B2 ini? Yakni yang pertama adalah adanya peradangan khususnya yang di lidah dan dermatitis seboroik yang ditandai dengan kolosis deskuminasis. Selanjutnya adalah tentang vitamin B3 atau niacin. Niacin kadang juga disebut sebagai bukan vitamin sejati karena niacin ini bisa dibentuk di dalam tubuh dari asam amino triptofan. Pada tubuh bentuknya adalah asam nikotinade dan nikotinamide. Lalu apa gangguan dari kekurangan niacin ini? Kegangguan dari niacin ini apabila ada kekurangan atau kelebihan, yakni yang pertama adanya flushing, distalase pembuluh darah, karena kita tahu niacin ini adalah bentuk toksik. Selanjutnya adalah vitamin B5 atau asam pantotenat. Dibentuk melalui penggabungan asam pantoat dan beta alanin. Bagaimana metabolisme dari vitamin B5 ini? Karena vitamin B5 ini sangat mudah diabsorpsi dalam usus melalui fosfopiralase oleh ATP dan membentuk senyawa 4-fosforpantotinase. Dan gangguan dari vitamin B5 ini apabila kita ada kekurangan atau kelebihan adalah adanya sindrom burning food. Selanjutnya adalah vitamin B6 atau piridoksin yang terdiri dari 3 derivat piridase, piridoksi, piridoksal, dan piridoksol. Metabolisme dari vitamin B6 ini sangat penting khususnya dalam metabolisme asam amino dan glikogen serta hormon steroid. Vitamin B6 ini juga sebagai koenzim paling aktif, yakni adalah piridoksal 5-fosfat. Di dalam tubuh 80% adalah piridoksal fosfat yang terdapat di dalam otot. Dan bagaimana gangguan dari vitamin B6 ini apabila kita ada kekurangan atau kelebihan? Yakni yang pertama adalah meningkatnya kepekaan dari hormon steroid apabila kita tinggi asupan dari vitamin B6. Yang selanjutnya adalah biotin. Di dalam makanan, biotin yang dibebaskan pada proteolisis. Dan bagaimana metabolismenya? Sebagai koenzim, juga sebagai berfungsi untuk memindahkan karbodioksidase dan dalam jumlah yang sangat kecil di reaksi karboksilase. Biotin ini juga sangat penting dalam mengatur siklus sel dengan melakukan biotenikase pada inti protein. Dan gangguan akibat
dari kekurangan vitamin biotin ini adalah banyak terjadi kepada para orang yang banyak mengkonsumsi putih telur, karena dalam putih telur itu banyak mengandung eh, avidin. Avidin ini yang mengikat biotin sehingga susah untuk diserap. Dan selanjutnya adalah tentang asam folat. Kita sangat familiar dengan sebutan asam folat, dan asam folat ini dalam bentuk aktifnya adalah tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat ini yang sangat aktif dalam vitamin atau asam folat ini. Residu dalam makanan memiliki 7 rantai glutamate yang diikat oleh alfa peptida. Asam folat ini dimetabolisme dan diabsorpsi pada duodenum dan jejunum dan terikat lemah dalam protein plasma. Dalam batas normal, asam folat yang kita konsumsi itu adalah 5-20 mg per hari. Dalam keadaan normal, kita mengkonsumsi asam folat dalam sehari itu adalah 5-20 mg per hari. Lalu bagaimana jika terjadi gangguan dalam metabolisme asam folat ini? Maka kita akan tahu bahwa bila terjadi gangguan dalam metabolisme asam folat ini, yang terjadi adalah dengan terjadinya anemia megaloblastik yang sering kita jumpai pada ibu hamil dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah vitamin B12 atau kobalamin. Kobalamin ini terbentuk sangat kompleks molekulernya dan mengandung atom kobalt yang terikat mirip dengan Fe dan dalam hemp dan dalam pepohonan atau tumbuhan itu mirip dalam bentuk magnesium, mirip dengan magnesium. Terdiri atas cincin yang merupakan porfirin seperti hemp. Dan bagaimana cara penyerapannya? Vitamin B12 ini memerlukan dua protein pengikat untuk bisa terserap, dan terserap dalam keadaan terikat pada faktor intrinsik glikoprotein yang disekresi oleh sel perintal mukosa lambung. Lalu bagaimana gangguan dari apabila kita kekurangan atau kelebihan dari vitamin B12 ini? Yakni yang pertama adalah adanya gangguan asam folat. Yang kedua adanya anemia megaloblastik, dan yang ketiga adalah pernicious anemia. Mungkin ini saja review saya hari ini, pertemuan keempat mata kuliah metabolisme gizi mikro dengan materi vitamin larut air, khususnya adalah vitamin B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.